Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita hilap melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi hilap. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Hal itu karena beratnya menjalankan ketiga hal ini. Pertama, menyempurnakan wudhu dalam kondisi sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Ketiga hal ini dianggap pahalanya mampu menggantikan meskipun tidak berarti menghapus berbagai kehilapan yang telah terjadi. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya. Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah anugerah berupa keistimewaan yang sifatnya internal, yang tidak dianugerahkan kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan manusia mulia serta harus dihormati. Walaupun ia telah menjadi mayat, darah, harta dan kehormatannya tidak boleh diganggu dan dirampas. Semuanya harus dihormati dan dimuliakan. Keistimewaan manusia berupa fisik maupun non-fisik. Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Diberikan petunjuk sebagai panduan hidup. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Allah, Zat yang Maha Kuasa yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Dengan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta, telah menciptakan manusia dan setiap manusia dibedakan dengan 3 unsur. 1. Wajahnya.
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. 2. Suaranya, Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Dan 3. Sidik jarinya, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 4. Selain itu, salah satu keistimewaan manusia yang paling utama adalah dianugerahi akal dan kecerdasan. Manusia dilengkapi dengan sistem penyimpanan informasi atau memori. Sistem penyimpan informasi pada manusia ada dua macam. Satu, jaringan otak yang menyimpan informasi apapun yang dapat direkam olehnya. Otak manusia mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi sebanyak 10⁻13 bits. 2. DNA kromosomal, yaitu molekul DNA yang ada di kromosom yang menyimpan informasi genetik manusia. Informasi ini akan dialihkan atau diturunkan kepada keturunannya. DNA kromosomal manusia mampu menyimpan memori sebanyak 2 kali 10⁻10 bits. Kapasitas menyimpan informasi DNA kromosomal manusia ini sebanding dengan buku setebal 2 juta halaman, atau sebanding dengan 4.000 jilid buku 500 halaman. Kedua penyimpan memori yang canggih ini terbuat dari unsur-unsur yang ada di tanah karena manusia diciptakan dari tanah. Subhanallah, hendaklah kita senantiasa selalu bertasbih kepada Allah sebagaimana firman-Nya. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang. Quran Surat As-Saba ayat 10. Allah telah memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikaruniakan kepada manusia hanya sedikit sekali dibanding ilmu Allah dan hakikatnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Selama manusia tetap menyadari kekurangan ilmu pengetahuannya, tentu dia akan rendah hati, tidak akan menjadi sombong. Sebaliknya, apabila dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang berfaedah, maka ilmunya itu akan disampaikan kepada orang lain agar mereka pun mendapatkan manfaatnya. Ilmu adalah nikmat dari Allah yang dilimpahkannya kepada manusia. Hendaklah kita ingat kepada nikmat tersebut dengan bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah pula bahwa jantung adalah salah satu organ yang terdapat di bagian dalam tubuh. Terletak di bagian dada, berukuran sebesar kepalan tangan, berbagi ke dalam dua sisi, sisi kanan dan kiri, dan dua ruang atrium dan ventrikel. Ruang-ruang itu berdenyut 70 kali per menit untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Maka jantung akan berdenyut 30 juta kali dalam setahun. Perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh sepanjang 96.000 km. Jarak tersebut ditempuh dalam 23 detik setiap kali putaran. Sahabat yang beriman, darah pun membaca tasbih dan jantung pun bertasbih sampai detak jantung terakhir. Summa laqata'na minal watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 46. Itulah mati namanya, Maha Kuasa Allah. Semoga kita wafat dengan membawa iman dan Islam dan amal soleh. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.